Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi di Weekend with Jesus bersama Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil PPK PKK Keuskupan Surabaya. Hari ini saya akan membawakan tema hari ini yaitu keterbukaan hati. Diambil dari Injil hari ini Matius 9 ayat 14 sampai 17. Di mana di ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita tahu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa sih gambaran Allah itu? Gambaran Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, harusnya manusia yang segambar, serupa, dan secitra dengan Allah juga adalah kasih. Kalau gambaran Allah itu kudus, maka manusia juga seharusnya adalah kudus. Dan kalau Allah itu besar dan mulia, maka manusia juga seharusnya besar dan mulia. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kenyataannya ternyata seringkali bertolak belakang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pertanyaannya mengapa? Karena apa yang dipakai manusia adalah ukuran dunia yang mana sudah dipengaruhi oleh si jahat dan dosa yang menguasai dunia, di mana manusia atau anak-anak Allah belum memahami sepenuhnya tujuan akhir hidupnya, yaitu bersatu kembali dengan Bapa dan Tuhan Yesus dalam kerajaan yang kudus di surga. Kita harus memahami kalau kita cuma berpikir bahwa hidup ini hanya lahir, tumbuh dewasa, bekerja, menikah, tua, dan kemudian mati saja, maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa yang akan dilakukan manusia adalah manusia akan melakukan semuanya sesuka hati mereka. Mereka akan cuma mau menikmati semua kenyamanan yang ditawarkan di dunia ini. Sebab manusia itu menghindari sengsara dan hanya mencari nikmat tanpa memikirkan akibat-akibatnya, karena berpikir toh akan mati juga dan tidak tahu setelah kematian kemana. Stop sampai kematian. Tetapi kalau kita tahu tujuan akhir kita adalah kembali bersama Bapa dan Tuhan Yesus dalam kerajaannya kudus di surga, maka tujuan hidup kita, apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan berbeda. Sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Anda sudah dipilih, ya. Tetapi semua tetap ada tugas-tugas yang harus dilakukan untuk bisa mencapai ke sana, yaitu melakukan apa yang diteladankan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia. Tetapi sering kali kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita diminta untuk berubah dan mengikuti karakter Kristus, kita menolak. Alasan yang paling simpel adalah saya tidak punya waktu. Ketika kita diajak untuk belajar tentang Allah, membangun relasi dengannya, kita sering menolak dengan alasan tersebut, tidak punya waktu. Banyak sekali yang terjadi Bapak Ibu ketika seseorang diajak untuk ikut kursus misi evangelisasi, untuk belajar evangelisasi, belajar tentang tugas pokok yang utama yang diserahkan Yesus sebagai wasiatnya kepada para muridnya, kita sering menolak hanya karena ada sebuah tugas, yaitu Lectio Divina.
Padahal Lexio Divina ini sangat membantu relasi kita dan kedekatan kita dengan Allah, membantu kita secara bertahap untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bukankah tujuan akhir hidup kita penting sebagai anak-anak Allah? Kita sering melupakannya karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Ketika seseorang berkata dia tidak punya waktu membangun relasi dan belajar tentang Allah, janganlah ia berkata demikian, karena itu akan membohongi diri sendiri. Bukankah ketika ada sesuatu yang penting, maka Anda akan menyediakan waktu untuk sesuatu yang penting tersebut, memberikan dia suatu prioritas yang utama. Jadi, janganlah berkata kita tidak punya waktu. Berkatalah itu bukan menjadi prioritas Anda. Itu tidak menjadi yang utama di dalam hidup Anda. Jadi ketika kita menolak belajar dan membangun relasi dengan Allah, itu sama dengan mengatakan Allah bukan menjadi prioritas hidup saya. Allah tidak penting buat saya. Kalau penting, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, maka Anda pasti akan menyediakan waktu. Belum lagi ketika kita disuruh berubah untuk menuruti perintah Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Kita juga sering menolak dan mengeraskan hati. Karena merasa apa? Karena merasa saya sulit sekali untuk berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, perubahan memang tidak nyaman buat kita. Tapi kita harus ingat, di atas tadi saya katakan, manusia pada umumnya menghindari sengsara dan hanya mencari nikmat. Apa yang sebenarnya membuat kita sulit berubah? Di mana adalah cara pandang kita yang lama, tidak sama dengan cara pandang Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama tidak sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Karena itu Tuhan Yesus berkata di akhir ayat Matius 9 ayat 17, tetapi anggur yang baru disimpan orang di dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi berubahlah mulai sekarang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ketika saya memasuki pertobatan, saya juga mengalami apa yang tadi saya katakan. Pikiran-pikiran saya masih pikiran-pikiran lama, di mana akhirnya ketika saya masuk ke dalam pertobatan, saya masih memakai ukuran atau pikiran atau logika dunia. Ketika saya mulai bekerja, dari awal saya mulai bekerja sampai saat saya masuk ke dalam pertobatan, saya selalu diajarkan untuk apa? Untuk membuat relasi yang baik dengan orang-orang atau klien-klien saya. Apa yang mereka suka, kamu harus cari tahu dan kamu harus lakukan. Dan itu tidak lain, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tidak lebih daripada melakukan entertain, melakukan kehidupan malam, hidup penuh hura-hura, bergelimang dosa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Dan ketika saya masuk ke dalam pertobatan, saya berkata kepada Tuhan, saya kuat kok Tuhan, karena ini pekerjaan dan saya harus melakukannya. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, 1 kali saya kuat, 2 kali saya kuat, 3 kali saya jatuh. Dan itu terus berlangsung, terus menerus berulang kali. Sampai akhirnya saya hampir berputus asa. Dan berkata kepada Tuhan di dalam doa malam saya ketika saya melakukan Lexio Divina, Tuhan, kenapa saya tidak kuat? Pada saat itu Tuhan menjawab saya, jangan bodoh Surya. Kamu memasukkan dirimu sendiri ke dalam perangkap, maka pasti ketangkap. Kamu dengan sukarela memasukkan dirimu ke kandang singa lapar, kamu pasti dimakan. Jadi jangan bodoh, berubahlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sejak saat itu saya mendapat pengertian yang Tuhan berikan, memahaminya, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak pernah melakukannya lagi. Bagaimana dengan pekerjaan saya?
Ternyata Bapak Ibu, ketika kita taat, maka Tuhan juga memberikan berkat-berkat-Nya tanpa harus melakukan semua kedosaan tersebut. Saya Vincentius Suryananda Hosen, pengajar Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Kuskupan Surabaya. Ikuti terus Weekend with Jesus setiap Sabtu bersama kami. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.